Semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 8 ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita dapat berjumpa kembali ya PJJ di Mekar Arum TV. Nah, untuk pertemuan hari ini supaya kalian lebih semangat ya, maka kita jargon sekolah ya. Sekolah Mekar Arum, deket, dedeh, imut, yes. PKN, good citizen ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi di bab terakhir ya, sub bab terakhir, yaitu kita akan mempelajari bagaimana menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan contoh-contoh praktik dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan suatu sepenggal cerita ya. Di sini ada sebuah cerita tentang ada seorang siswa yang dia itu rajin belajar, selalu berangkat sekolah pagi-pagi dan penuh semangat. Seluruh tugasnya selalu dikerjakan dengan baik dan tepat waktu ya. Bahkan siswa ini tidak pernah ditegur oleh gurunya, sehingga pada akhir semester nilai rapot pengetahuannya sangat baik dan nilai keterampilannya pun sangat baik ya, sehingga orang tua siswa tersebut menjadi bangga terhadap anaknya. Nah, dari sepenggal cerita tersebut ya, apakah ada manfaat dari melaksanakan peraturan? Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila seseorang tersebut mematuhi aturan? Ya, tentunya pasti ada ya. Dengan kita mematuhi aturan, dengan kita disiplin, maka akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya apa tadi? Orang tua kita menjadi bangga ya. Nah, kalau begitu berarti kita harus patuh ya, patuh terhadap aturan. Nah, sikap patuh ini adalah sikap taat terhadap aturan, sikap bersedia melaksanakan aturan, ya. Nah, aturan di sini ketika kalian sudah terbiasa ya untuk melaksanakan aturan, maka akan muncul sikap disiplin ya. Nah, seperti itu ya.
Sehingga kita kalau sudah mulai terbiasa disiplin akan mendapatkan banyak manfaat dari mentaati aturan. Salah satunya yang pertama, kepatuhan atau taat itu dia lebih menguntungkan daripada melanggar. Dengan kita patuh itu akan banyak manfaat daripada kita melanggar. Karena melanggar akan banyak kerugian ya, baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Satu contohnya nih ya, nanti di sama yang kedua, orang yang melanggar lalu lintas saja dia akan dikenakan denda sekian rupiah. Itu kerugian ya. Lalu orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Bahkan orang yang tidak mengkonsumsi narkoba ya akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang sehat. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari manfaat kita mematuhi aturan ya. Nah, dalam mematuhi aturan ya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu akan terbentuk yang namanya kesadaran hukum ya, kesadaran hukum setiap warga negara. Nah, apa aja sih indikator suatu warga negara itu memiliki kesadaran hukum? Ada 4 poin ya yang dikatakan suatu warga negara memiliki kesadaran hukum. Yang pertama adalah mengenai pengetahuan hukum dulu ya. Jadi untuk membentuk kesadaran hukum, yang pertama kita harus tahu dulu tentang hukumnya. Tahu dulu tentang perbuatan apa sih yang dilarang, perbuatan apa yang diperbolehkan oleh hukum ya. Contohnya, apa sih yang dilarang oleh hukum? Misalkan tindakan penipuan, penganiayaan ya. Itu tindakan yang dilarang oleh hukum. Ada tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Salah satunya contohnya adalah jual beli ya, perjanjian. Itu tindakan yang diatur oleh hukum. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tentang pengetahuan hukumnya. Yang kedua, kita harus paham. Setelah tahu kita paham. Kita paham tentang kaidah-kaidah hukumnya. Seperti apa sih? Ketika kita tahu aturan, ketika kita tahu hukum, maka kita akan paham tujuan hukum ini untuk apa. Contohnya, hukum peraturan lalu lintas ya. Kenapa sih peraturan lalu lintas itu ada lampu merah, kuning, hijau? Pasti ada tujuannya ya, supaya lalu lintasnya menjadi tertib dan lancar. Itu tentang pemahaman ya. Selanjutnya adalah tentang sikap terhadap hukum. Tahu, paham, dan yang ketiga itu adalah sikapnya. Bagaimana penilaian terhadap norma-norma hukum. Artinya bagaimana penilaiannya tentang baik dan buruk terhadap aturan hukum tersebut. Ya, ketika kita melanggar lampu merah, kita pasti tahu ya, itu adalah penilaian yang buruk. Nah, ketika kita mentaati rambu lalu lintas, maka itu adalah penilaian yang baik terhadap hukum tersebut sehingga akan menimbulkan sikap ya. Dan yang terakhir itu adalah perilaku hukum. Nah, perilaku hukum ini berkaitan dengan perbuatan mentaati aturan hukum yang berlaku. Jadi ini udah lebih ke perbuatannya. Actionnya apa nih ya di yang keempat itu. Ya, seperti itu. Jadi untuk kesadaran hukum itu kita harus apa? Tahu, paham, sikap, dan perbuatan ya yang terakhir. Itu akan membentuk kesadaran hukum individu dalam mentaati aturan yang berlaku. Ya, termasuk di sini kewajiban siapa ya mentaati aturan ini? Perilaku mentaati hukum itu adalah kewajiban setiap warga negara. Ya, setiap warga negara terkecuali ibu, terkecuali kalian sebagai pelajar. Nah, lalu bagaimana ya perilaku mentaati undang-undang atau peraturan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang? Nah, salah satunya itu adalah memiliki akta kelahiran, ya, mematuhi aturan lalu lintas, menyukseskan belajar pendidikan dasar, dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, ya, seperti itu. Jadi dengan kita membiasakan perilaku mentaati hukum, ya, dalam perundang-undangan, dalam berbagai lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, maka akan muncul sikap disiplin, ya, seperti itu. Jadi pesan materi yang Ibu sampaikan hari ini, bagaimana kita membentuk kesadaran hukum,
ya yang 4 indikator tadi untuk apa? Untuk menjadi warga negara yang baik ya. Jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu mentaati peraturan hukum yang berlaku. Dimulai dari lingkungan terkecil kita ya. Seperti itu sesuai dengan jargon PKN mungkin ya, good citizen untuk menjadi warga negara yang baik ya. Seperti itu materi untuk hari ini ya. Semoga kita semua dapat selalu mentaati peraturan hukum yang berlaku gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya dalam pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.